Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Alhamdulillah berjumpa dengan para teman-teman, sahabat-sahabat perjuangan di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Om Lim, Pak Narko, dan juga Pak Marwan. Teman-teman, pada hari ini kita sama-sama menyaksikan, mendengar, memahami, dan tentu saja merasakan apa yang disampaikan dan diputuskan oleh MK. Pendapat saya pribadi, saya pada akhirnya ingin mengatakan bahwa ini hakim-hakim MK ini kok sangat-sangat ringan ya untuk memutus perkara ini dengan hanya subjektivitas pribadi mereka ditambahi dengan argumentasi-argumentasi hukum formal biasa. Penilaian saya begitu mudahnya perkara keadilan dan kebenaran ini yang diputuskan melalui pendekatan yang menurut saya sangat subjektif. Karena sudah kecampuran sampah. Ya, dia subjektif itu artinya memang sudah ada niatnya ke arah mana, lalu dicari pembenaran pasal dan bukti-buktinya. Jadi kita biasa kalau bikin tulisan ilmiah kan juga begitu Pak Marwan, Pak Narko. Jadi sudah ada arahnya dulu, ada hipotesanya, lalu kita cari pembenaran. Nah, jadi saya menilai seperti itu. Nah, oleh karena itu MK yang tadinya kita pandang sebagai lembaga yang sangat hebat, sangat bermartabat, punya marwah yang sangat tinggi begitu, mendengar suara nurani keadilan dari Tuhan, menjadi hanya hukum acara formil biasa. Ya, saya tidak menemukan kesungguhan di mana menemukan keadilan yang sesungguhnya. Saya memperhatikan betul argumentasi 01, 03 dan juga argumentasinya Hakim MK. Nah, tapi begitu saya bandingkan, oh begitu ringannya saja dia membuat argumentasi hukum itu yang hanya bersifat formil biasa, ya. Tidak terasa di dalam hati saya ada kesungguhan untuk mendengar nurani keadilan dari Tuhan. Itu pertama. Oleh karena itu, mungkin bisa dikatakan di situ Mahkamah Konstitusi itu kok sepertinya hampir-hampir menjadi mahkamah kekuasaan. Dari awal mungkin sudah disetting memang untuk berpihak kepada arus pemikiran atau arus kebijakan kekuasaan, sehingga dia mengikuti saja di sana, menjadi stempel atau justifikasi dari apa yang menjadi kehendak kekuasaan. Tetapi sesungguhnya teman-teman seperjuangan di seluruh Indonesia, bahwa sepatutnya kita ingin mengatakan bahwa kalau MK itu telah menjadi mahkamah kekuasaan, percayalah bahwa di atas mereka ada mahkamah Allah yang memiliki kekuasaan yang maha tinggi. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan keadilan dari Tuhan, dan jangan pernah meremehkan kekuasaan Allah yang tentu saja itu mengatasi dari semua subjektivitas pribadi yang bisa saja itu jauh dari nilai-nilai atau kehendak dari Allah yang maha kuasa itu sendiri. Itu pertama, Om Lim. Nah, oleh karena itu keputusan MK itu kami pandang ini keputusan yang tidak boleh membuat rakyat Indonesia kalah. Apalagi saya dan kita semua sebagai pejuang perubahan, dari awal kita berjuang itu tujuannya bukan sekedar untuk memenangkan 01 misalnya, ya, karena kita berlabuh di 01, tapi sesungguhnya intinya di dalamnya itu adalah perubahan Indonesia, ya, dari sebuah paradigma pembangunan yang berorientasi kepada liberal market dan untuk kepentingan kapitalis segelintir elit, dan surplus produksi itu hanya untuk segelintir orang di negeri ini atau bahkan di negara lain. Itu harus diubah menjadi sebuah paradigma pembangunan yang berdimensi atau bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dan hasil produksi ekonomi itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan itu sebetulnya implementasi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu. Tetapi paradigma dasar dari undang-undang itu telah bergeser menjadi pendekatan yang neoliberal, menjadi pendekatan yang sangat kapitalistik untuk kepentingan segelintir kapitalis dalam negeri maupun luar.
Ya, nah ini tentu saja bisa dikaji lebih dalam lagi hubungannya tentu saja dengan kemana kiblatnya pemerintah ini mengarah begitu ya. Nah, oleh karena itu kami sebagai pejuang perubahan, kita nih sebagai pejuang perubahan itu, bahwa keputusan MK hari ini tidak akan mematahkan perjalanan perjuangan kita, tidak sama sekali. Ya, bahkan kalau kita mengatakan bahwa kita sudah kalah, salah sebetulnya Om Lim. Karena kalah menang itu menandakan bahwa pertandingan sudah selesai. Mana yang kalah, mana yang menang. Maka yang menang itu adalah tetap dalam kebenaran ya. Makanya saya ingin mengatakan pertandingan belum selesai. Oleh karena itu tidak ada kalah dan menang. Ya. Nah, perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tidak bisa hanya dipatahkan oleh keputusan 5 orang hakim atau 8 orang hakim ya yang sangat subjektif tadi. Nah, oleh karena itu saya dan kita menghimbau teman-teman seperjuangan ini jangan berhenti di sini. Perjuangan belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Perjuangan kita itu hanya akan selesai nanti kalau kita sudah diambil oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Baru selesai perjuangan itu. Oleh karena itu Om Lim, terima kasih ini buat sahabat-sahabat perjuangan di mana saja berada. Ini mari kita jadikan sebagai awal. Kalau tadi Pak Marwan mengatakan ini sebagai malapetaka, mungkin ini bencana besar bagi penegakan keadilan, kebenaran di dalam mengelola Indonesia. Artinya hari-hari ke depan itu adalah hari-hari yang sangat challenging, sangat penuh tantangan, dan mungkin perjalanan akan lebih mendaki lagi. Karena kita akan berhadapan dengan kekuasaan yang penuh dengan abuse. Ya. Jadi ada banyak mungkin tindakan-tindakan kekuasaan yang nanti akan lebih brutal lagi. Ya, melukai atau merusak keadilan dan kebenaran di negeri kita. Oleh karena itu teman-teman jangan berhenti berjuang menurut saya. Ya, ini kita jadikan awal untuk perjalanan atau petualangan kita jadi penyeru dan penegak keadilan dan kebenaran di negeri kita. Saya kira itu dulu Om Lim, terima kasih banyak.